Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Syifa Resika dengan NIM 2400256 dari sesi 127. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai sedikit dari isi buku manajemen perpustakaan yang saya ringkas sendiri. Di sini saya ucapkan terima kasih kepada dosen pengampu saya, yaitu Bu Dr. Sulastri MPD. Ini adalah informasi bukunya, di mana buku ini berjudul Manajemen Perpustakaan Sekolah yang ditulis oleh Rahmat Fadli, Melina Bustari, dan Aris Suharyadi, dan Ferry Muhammad Firdaus. Baiklah, di sini masuk ke bab 5 dari buku ini mengenai pengelolaan perpustakaan, layanan perpustakaan. Nah, yang pertama itu ada pengertian layanan dan jenis layanan. Jadi, pengertian layanan perpustakaan itu bersifat dinamis atau berkembang seiring kebutuhan pemustaka dan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Pada konsep lama, layanan perpustakaan diartikan sebagai kegiatan pemberian layanan bahan pustaka yang dimiliki oleh perpustakaan kepada pemustaka yang membutuhkan. Layanan perpustakaan ini bertujuan agar bahan pustaka yang disediakan oleh perpustakaan dapat dimanfaatkan secara optimal. Jadi jenis layanan perpustakaan sekolah itu yang pertama ada layanan sirkulasi, yaitu layanan yang paling umum dan paling lazim dilayankan oleh seluruh perpustakaan. Jadi layanan ini memberikan akses kepada anggota perpustakaan untuk dapat melakukan peminjaman, pengembalian, ataupun perpanjangan koleksi yang dibutuhkan. Yang kedua ada layanan referensi, yaitu layanan yang disebut sebagai layanan rujukan. Nah, layanan ini disediakan oleh perpustakaan untuk membantu pemustaka dalam mencari informasi dalam sumber informasi referensi yang disediakan oleh perpustakaan. Yang ketiga ada layanan membaca, yaitu layanan ruang baca. Layanan ini disediakan untuk sebagai tempat yang digunakan oleh pemustaka untuk menggunakan koleksi perpustakaan. Yang keempat ada layanan akses internet, yaitu yang menggunakan teknologi informasi dan komunikasi untuk menyediakan akses internet sebagai salah satu layanan yang disediakan. Terus ada juga layanan koleksi audiovisual atau AVI, yaitu layanan ini timbul atas dasar koleksi perpustakaan tidak hanya sebatas koleksi tercetak berupa buku ataupun terbitan berseri. Lalu ada layanan fotokopi, yaitu layanan yang dapat disediakan di perpustakaan sekolah agar pemustaka yang tidak dapat meminjam koleksi atau tidak ingin membawa koleksi ini tersebut bisa dibawa pulang di fotokopi di perpustakaan. Terus ada juga layanan storytelling, yaitu layanan bercerita. Layanan ini mendongeng, salah satu layanan yang eksis di perpustakaan sekolah saat ini. Terus selanjutnya ada sistem layanan perpustakaan. Jadi sistem layanan perpustakaan itu menurut Rahayu et al. 2015 menjelaskan beberapa faktor sebagai bahan pertimbangan perpustakaan dalam menerapkan sistem layanan terbuka atau sistem layanan tertutup sebagai berikut. Yang pertama ada pertimbangan mengenai keselamatan koleksi, terus ada pertimbangan jenis koleksi dan sifat rentan koleksi, lalu ada juga perbandingan antara jumlah staf, koleksi, dan pemustaka, terus ada juga luas area perpustakaan, dan yang terakhir perbandingan antara jam layanan dan jumlah staf perpustakaan. Lalu ada layanan sirkulasi. Layanan sirkulasi adalah layanan yang paling umum disediakan oleh seluruh jenis perpustakaan dan dikatakan sebagai layanan yang bersifat tradisional di perpustakaan. Layanan ini bertujuan untuk mengantisipasi pemustaka yang tidak menginginkan membaca koleksi di perpustakaan. Pemustaka yang membutuhkan koleksi tersebut lebih cenderung untuk membaca atau menggunakan koleksi di perpustakaan karena beberapa faktor seperti waktu, kenyamanan, dan lainnya. Ada 3 macam sistem yang paling dekat dengan perkembangan perpustakaan sekolah. Yang pertama ada sistem buku besar, yaitu seperti namanya menggunakan buku berukuran besar seperti media pencatatan, peminjaman, dan pengembalian koleksi dari pemustaka. Terus ada sistem network, yaitu yang dikembangkan sejak tahun 1896 oleh John Contondana, pustakawan di New York Public Library, New Jersey. Pada sistem ini, anggota perpustakaan yang akan mendapatkan satu kartu anggota yang juga berfungsi sebagai kartu peminjaman. Terus ada juga sistem sirkulasi terkomputerisasi, yaitu sistem ini muncul sebagai dampak perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Keberadaan sistem ini akan meningkatkan kualitas layanan sirkulasi di perpustakaan. Selanjutnya ada layanan referensi, yaitu disebut juga sebagai layanan reference atau layanan rujukan.
Ini merupakan salah satu layanan yang perlu diselenggarakan oleh perpustakaan. Layanan referensi berhubungan dengan bantuan yang diberikan oleh pustakawan kepada pemustaka secara langsung dan ditandai dengan adanya sumber informasi referensi. Jadi ada berbagai jenis koleksi referensi yang dapat disediakan oleh perpustakaan sekolah. Yang pertama ada kamus, yaitu bentuk informasi atau buku yang berisi daftar kata atau terminologi. Terus ada ensiklopedia, yaitu bentuk referensi yang menyediakan informasi dari seluruh bidang pengetahuan atau salah satu bidang atau cabang ilmu pengetahuan. Lalu ada sumber biografi, yaitu sumber referensi yang berisi catatan ataupun tulisan-tulisan tentang riwayat hidup seseorang atau beberapa orang yang ditulis seobjektif mungkin. Lalu ada direktori, yaitu buku petunjuk yang berisi daftar nama-nama orang, lembaga, organisasi, atau perkumpulan yang disusun secara alfabetis maupun sistematis menurut subjeknya. Terus ada almanak, yaitu terbitan tahunan yang berisi seperti kalender atau penanggalan, kadang disertai dengan data astronomi dan informasi lainnya. Lalu ada sumber geografis, yaitu koleksi referensi ini ada sumber informasi yang dirancang khusus untuk informasi yang berisi geografis. Lalu ada sumber statistik, yaitu berisi informasi yang siap digunakan dalam bidang pengetahuan tertentu. Dan yang terakhir ada bibliografi, yaitu daftar deskriptif berbagai terbitan primer atau sumber lain mengenai suatu subjek yang disusun menurut pola tertentu. Jadi dapat disimpulkan dari semua isi buku ini, yaitu perpustakaan sekolah adalah jantung sekolah yang harus dikelola secara profesional melalui perencanaan visi misi yang selaras dengan tujuan pendidikan, pengelolaan organisasi dan SDM, pengembangan koleksi, pengolahan bahan pustaka, layanan sirkulasi dan referensi, serta perancangan program literasi, promosi, dan pemanfaatan teknologi informasi agar perpustakaan mampu menjadi pusat sumber belajar, pembinaan minat baca, dan pengembangan literasi informasi bagi seluruh warga sekolah. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kata dan pengucapan yang salah. Sekian dari penjelasan buku kali ini. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.